Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, selamat sore. Hari ini kita sudah Ramadan yang ke-28 dan mencapai Jumat keempat ini dalam Tadarus Sastra Ngabuburit Kuntowijaya. Untuk yang terakhir ini, pungkasan ini kita akan mengkaji mentadarusi Suluk Awang-Awung ini oleh beliau langsung Al-Mukarram Hadratus Syekh Bapak Sunarno. Oh, jelek. Karena saya Sunarno itu kurang masuk. Jadi sebenarnya Suluk Awang-Awung ini gimana tuh Pak? Juga saya dapat baca sedikit tadi di pengantar yang dengan tulis itu ada juga merindukan kekosongan gitu-gitu kan, sangat transenden sekali. Bisa mungkin dijelaskan dulu Pak tentang ini? Terima kasih Mas Aini. Ini kita kelenengan saja untuk menuju buka puasa. Jadi saya membaca buku Suluk Awang-Awung ini kumpulan puisi ya. Kumpulan puisinya Pak Kunto, ada 35 puisi semuanya, yang saya memaknainya itu lebih kepada seperti apa sebenarnya transcendensinya Pak Kunto, yang juga sudah secara gamblang dituliskan di sampul belakang ini, bahwa dalam puisi saya Suluk Awang-Awung transcendensi itu adalah teistik Jawa Islam. Nah, jadi ini menjadi awal pijakan saya untuk mencoba menghayati, memaknai puisi-puisi setiap bait yang dituliskan oleh Pak Kunto. Jadi kata kuncinya yang saya ambil adalah teistik Jawa Islam, sehingga saya mencoba untuk meraba-raba seperti apa teistik Jawa Islamnya Pak Kunto melalui merunut sejarah kehidupannya Pak Kunto itu. Jadi kalau di tulisan saya itu kan saya mengawali dengan mencoba membaca teistiknya Jawa Islamnya Pak Kunto itu melalui sejarah perkembangannya Pak Kunto yang lahir pada 1943, kemudian itu saya mengatakan lahir di 1943 berarti Pak Kunto masih merasakan sisa-sisa penjajahan era Jepang, meskipun nanti juga akhirnya juga dijajah ulang lagi oleh Belanda gitu. Kemudian masa anak-anak remaja Pak Kunto ada di Ngawonggo, Klaten, dilanjutkan masa remajanya SMA di Solo, terus kuliah di Jogja. Paling tidak ini saya baca sebagai milieu sosial budaya Jawa. Jadi saya bacanya seperti itu. Kemudian konteks Pak Kunto yang Islam sekaligus Muhammadiyah, ini saya baca sebagai konteks Islam yang Pak Kunto sebagai seorang aktivis Islam Muhammadiyah, yang nanti itu juga menjadi coraknya Pak Kunto kemudian. Terakhir saya membacanya, belum terakhir sih, yang keempat itu konteks Pak Kunto sebagai seorang ilmuwan sejarawan. Beliau di Dodok, di bawah Tonggo Dimuko yang bernama Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Kemudian diperkuat lagi sejarawanannya di Amerika, ada 2 universitas di sana. Lalu terakhir saya tertarik dengan fase perkembangannya Pak Kunto di umur 49 tahun. Beliau kena serangan penyakit otak ya, sehingga melumpuhkan total dan nyaris kemudian Pak Kunto berhenti menulis. Tetapi ketika kemudian sudah mendapatkan pengobatan, mulai bisa menggerakkan sedikit jarinya, Pak Kunto mulai bisa menulis lagi dengan satu jari kanannya. Itu
beberapa konteks yang menurut saya menarik, paling tidak dari sisi ya dari latar belakang saya psikologi, 5 itu tadi menarik. Itu Mas Ainu. Jadi kelima konteksnya Pak Kunto itu tadi, kemudian saya mencoba meraba-raba seperti apa kemudian Pak Kunto memiliki mengembangkan pemikiran-pemikirannya, kemudian sekaligus seperti apa visi hidupnya Pak Kunto yang secara singkat ini sudah kita singgung sejak awal tadarus sastranya Kota Wijaya, mulai dari Mas Ainu, Mas Sirot, terus oleh Mas Kuntonya Mahanani sendiri melalui khutbah bukit di atas bukit, yaitu visi hidup yang liberasi, kemudian humanisasi dan transendensi, yang puncaknya ditawarkan dengan sastra profetik dan ilmu sosial profetik. Itu dulu Mas Ainu. Oh iya. Menantang saya. Jadi apa yang ditulis Pak Kunto kemudian digagas beliau itu sebenarnya kalau dalam bahasa Jawa itu ilmu dilakoni kanthi laku gitu Pak ya, bisa dikatakan begitu. Kemudian untuk masuk ke sini Pak sekarang Pak, Suluk Awang Awung ini tahun berapa Pak Kunto nulisnya? Jadi yang kita bisa mengira-ngira, oh tahun segini Pak Kunto posisi sedang ini gitu. Tahun berapa tuh? Ditulis tahun berapa ini? Oh iya Pak. Terus rakyat tak itu semua. Pakai tahun. Ya di sini katakan 2018. Masih pertama ya. Katakan pertama tahun berapa? Ya nanti soal kapan ditulis silahkan dilacak sendiri ya. Coba di situ ada nggak? Tentang penulis itu nggak ada. Nggak ada. Nah tetapi oh 75 ya, 75 itu berarti Pak Kunto umur 75 43 berapa? 72 berapa? 30-an tahun. Oh iya. 32 tahun. Masih muda. Masih muda ya. Oke, masih muda. Tetapi kalau melihat dari isi puisi-puisinya, ya menurut saya umur segitu kemudian sudah mampu menulis puisi yang rasanya transendental, yang teistik Jawa Islam. Ya menurutku ya cukup ugal-ugalan juga Pak Kunto itu. Sepakat Pak, sepakat. Ugal-ugalan dalam hal transendensinya ya. Kalau saya baca dari puisi-puisinya, memang Pak Kunto tidak hanya memahami di sisi kognitif dalam hal transendensi Jawa, teistik Jawa Islamnya, tetapi dalam atau dangkal, maksudku entah sejauh apa saya tidak tahu, tapi Pak Kunto sepertinya juga itu tadi bahasanya melakoni teistik Jawa Islamnya, meskipun saya menengarai konteksnya Islam gitu. Misalkan di ada satu puisi di situ yang nomor 11 kalau tidak salah, yang puisi ke-11 itu sangat jelas Pak Kunto bagaimana kemudian memasukkan kalimat tasbih subhanallah itu menjadi salah satu kata yang kemudian saya maknai di situ sebagai proses pensucian diri sekaligus pengisian diri. Jadi saya membaca Suluk Awang Awungnya Pak Kunto ini sebagai sebuah perjalanannya Pak Kunto, karena Pak Kunto menganggap hidup itu sebagai sebuah perjalanan. Maka kemudian ketika bicara perjalanan, di situ ada 3 hal mendasar yang perlu dipikirkan. Yang pertama adalah menyoal tentang dari mana awal sebuah perjalanan itu, kemudian ketika proses perjalanan apa yang dilakukan dan kemana perjalanan itu mau menuju.
Nah itu kalau di Jawa kita ketemu dengan peristilahan konsep sangkan paramin dimati. Nah, membaca puisinya Pak Kunto, saya menangkap bahwa baik itu awal permulaan perjalanan maupun proses perjalanan yang harus dilakukan apa dan kemana perjalanan menuju, saya menangkap dengan jelas bahwa semuanya itu muaranya ke satu, yaitu Allah. Meskipun Pak Kunto tidak menulis kata Allah di sini, sama sekali nggak ada, kecuali subhanallah gitu ya, kecuali subhanallah. Ya Pak Kunto menulisnya dengan engkau, kekosongan, kemudian ada unsur-unsur suksma itu. Dia tidak menyebut memiliki Allah. Jadi satu-satunya ada kata Allah itu ya subhanallah itu. Tapi dengan beberapa terminologi itu ada engkau, ada suksmo, ada rasa sejati. Ya itu kemudian saya memaknainya yaitu memiliki ke Allah itu. Jadi kita dari awal permulaan perjalanan hidup ini dari Allah, kemudian apa yang perlu dilakukan dalam proses perjalanan dalam artian kita hidup ini ya berarti meyakini tentang keallahan itu, dan kemana perjalanan hidup kita mau menuju itu ke Allah. Boleh dielaborasi lagi Pak? Saya membaca sekilas tentang perilaku keallahan. Wah ini bagus banget ini istilahnya ini. Itu kira-kira hubungannya dengan itu gimana Pak? Ya, saya menyebutkan di tulisan itu sebagai trilaku, ya. Perilaku keallahan. Ada 3 laku untuk bagaimana kemudian seseorang itu ke Allah itu tadi. Menemukan permulaan perjalanan Allah, proses perjalanan hidupnya meyakini Allah dan menujunya juga ke Allah. Ini kanggone Kang Atmos sebenarnya itu sudah sedojangan. Terutama juga bagi yang memang mempelajari tentang ketasawufan ya. Yaitu sebenarnya ya trilaku itu ya sebagai 3 proses laku yang harus ditempuh oleh seorang pelaku, oleh seorang salik. Nek di tasawuf itu kan terkenal dengan peristilahan apa? Tahalli, atau enggak tahalli? Tahalli dulu apa tahalli dulu? Tahalli, tajalli gitu ya. Jadi ada proses pensucian diri dulu dari orientasi yang material dalam diri kita. Nah Pak Kunto di buku Suluk Awang Uwung ini sangat jelas sekali proses pensucian dirinya itu dengan misalkan dengan menghayati dan menyadari betul tentang sifat-sifat dasar tentang pikiran. Jadi pembersihan tentang harapan, tentang impian-impian, hal-hal yang cipta lah, yang pemikiran itu dibersihkan dulu, kemudian masuk ke fase berikutnya yaitu tahalli itu atau pengisian diri. Jadi ketika sudah disucikan, ada yang menyebut ini proses pengosongan juga ada dari hal yang material, pikiran-pikiran yang tebak kekarepan, tebak impian, harapan itu disalahke dhisik. Nek wis ngono terus diiseni. Nah, itu proses kedua pengisian. Nah, di beberapa puisinya Pak Kunto, salah satunya yang kuat itu ya diiseni dengan hal-hal yang sifatnya yang menerangkan, memberikan cahaya, mencerahkan. Satu hal yang menarik bagi saya ya di bait di puisi yang ke-11 itu. Jadi menurut saya Pak Kunto memasukkan kalimat subhanallah itu, saya memaknai itu 2 sekaligus. Jadi kalimat subhanallah itu sekaligus sebagai proses pensucian diri, pengosongan diri, sekaligus subhanallah di situ juga sebagai pengisian diri. Satu kalimat
tetapi berfungsi dua sekaligus, pensucian sekaligus pengisian. Pengosongan atau pensuciannya dengan Allah sekaligus diiseni karo Allah. Yang di situ nanti dikatakan, nanti bisa dibaca ya di akhir ya, berapa itu. Yang di situ dikatakan Allah di situ sebagai inti cahaya atau sumber cahaya, dikatakan di situ sebagai intinya matahari. Intinya matahari. Nah, ketika seseorang sudah sampai di sumbernya sumber cahaya, maka ya diri kita ini akan bercahaya. Itu dikatakan sebagai yaitu ruhmu. Ruhmu itu ya akan bercahaya. Nah, karena diiseni oleh Allah, maka pemanaan saya ruhmu akan bercahaya itu ya artinya ya kita akan memiliki cahaya keallahan. Lebih jauh saya akan mengatakan ketika ruh kita sudah hidup, apalagi kalau kita elaborasi lagi dengan di Quran surat apa ya itu ya, yang manafahtu min ruhi itu surat apa itu, ayat berapa saya lupa, bahwa sejak kita menjadi janin umur 4 bulan itu kan kita ditiupkan ruhnya Allah pada diri kita, yang kemudian itu menjadi awal mula kehidupan. Jadi kita ditiup di dalam diri kita ini ada ruhnya Allah, artinya ya kehidupan itu sendiri. Artinya ya ketika ruh itu tidak ditiup-tiupkan gitu, kepada calon bayi janin, ya asumsinya ya kehidupan itu tidak ada. Kehidupan itu tidak ada pada si janin itu. Nah, awal mula kehidupan ketika dia ditiupkannya ruh berarti adalah detak jantung. Nah, itu ada di puisi yang pertama, detak jantung berdetak. Nah, saya elaborasi dengan perspektif meditasi di situ. Jadi di dalam perspektif meditasi itu ada yang fokus konsentrasinya itu ada pada detak jantung. Gitu. Itu kalau di dunia pedalangan kan dodokan kotak itu, dok itu kan digambarkan sebagai detak jantung kehidupan pakliran, dodok itu. Nah, kembali dalam perspektif meditasi ada yang dia berposisi di konsentrasinya itu ada di detak jantung, menyadari betul tentang detaknya. Artinya ya ketika kita menyadari detak jantung kita dengan proses meditatif itu, ya seyogyanya memang setiap hari kita menyadari tentang awal mula kehidupan itu, yaitu detak jantung yang berdetak itu. Dalam perspektif medis kan ketika kematian datang kan ya ketika jantung itu sudah berhenti berdetak ya. Nah, itu awal kehidupan. Terus apalagi itu detak jantung di paling nomor 1 mas. Nah itu ya yang puncaknya kemudian di puncak bait itu Pak Kunto menuliskan bahwa Pak Kunto merindukan kekosongan. Artinya Pak Kunto menyadari betul bahwa sebagai puncak transendensi itu adalah kondisi suwung itu, kekosongan itu. Yang itu adalah terminologi spiritualitas Jawa, suwung itu. Wah pas adan, pas teko suwung, terminologi. Ya kita akhiri dulu karena sudah adan, kita break buka, nanti lanjut ngobrol santai ya, kita lanjut lah. Oke, tak ada maghrib nanti. Monggo tim berbuka. Ini lu mas. Ini menggugurkan impian. Set. Set. Ya. Masuk karakter ini mas.
jantung berdetak menggugurkan impian. Dari balik sepi, merpati putih hinggap di pucuk kabut. Ketahuilah, kau rindukan kekosongan. Nomor 11. Di manakah waktu ketika tasbih di tangan, subhanallah, titik putih di langit membayang di mata. Sebenarnya inti matahari tak jauh dari ruhmu. Mengapa bersedih? Wah, ayunkan tangan keras-keras, subhanallah. Nomor 35. Atur tubuhmu. Sudah waktu yang purba dan yang lusa luluh dicerna mega. Yang sirna ialah cemas, yang musnah ialah harap. Engkau di sini, di pusat arah, kiblat dari kiblat, tempat engkau menetap. Sekian dari saya. 3 puisi yang saya cuplik juga di tulisan saya. Saya pilih 3 itu yang paling tidak memang 3 puisi itu apa ya, memperkuat tentang transendensi teistik Jawa Islamnya Pak Kunto. Nah, sebelum saya kembalikan ke Mas Aino, ya, bro, 7 menit terus pokoknya ya. Itu 7 menit terus entek ya, 7 menit benar. Di puisinya yang ke-35 tadi yang disampaikan oleh, yang sudah dibacakan oleh Mbak Adin tadi, saya memaknainya sampai ke tingkat terminologi atau satu pengetahuan spiritualitas di Jawa tentang itu loh Bang, gitu. Jadi kiblat di situ saya maknai sebagai pancer. Jadi kalau sampai pernah mendengar misalkan ada kiblat tapat lima pancer itu, jadi kiblat itu saya maknai sebagai pancer. Dan ketika seseorang sudah sampai di pancer, yang itu saya maknai sebagai dia sudah sampai di wilayah, di makom hakikat. Kalau menggunakan hasanah tasawuf, jadi atur tubuhmu di situ, itu adalah makom syariat thariqah di situ. Atur tubuhmu itu tatrap ragawi atau neng apa Widotomonya Rogo Warsito itu masuk ke sembah rogo. Kemudian yang berikutnya ada sembah cipto. Sembah ciptonya itu di mana itu ya? Sembah ciptonya itu ada di yang purba dan yang lusa luluh dicerna mega. Yang sirna ialah cemas, yang musnah ialah harap. Nah itu sembah cipta, sembah cipto. Lalu berlanjut ke sembah jiwa, itu yang masuk ke tiga itu. Nah, puncaknya itu ada di sembah rasa. Kalau di Widotomo bener ya? Ini ada Mangkunegara ya, itu di Serat Widotomo tuh. Di Serat Widotomo tulisannya karyanya Mangkunegara. Nah, yang tempat engkau menetap ini saya maknai sebagai makom makrifat yang kemudian saya ketemu dengan konsepnya apa KKE Kartini ini? Sosro Kartono. Nah, yang jeneng itu
cerita apa Bun? yang konsepnya sang alif gitu, yang kemudian di ajaran-ajarannya Surakartono kemudian dipopulerkan oleh Sujiwotejo dengan lagu Sugih Tanpa Tanda. Nah itu pemaknaan saya yang di puisi yang ke-35 saya sampai di situ. Nah menurut saya yang menarik adalah kenapa saya tadi ngomong soal saya maknai. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh seorang tokoh psikologi humanis yaitu Viktor Frankl yang menulis tentang buku tentang logoterapi. Si Frankl ini dia pernah menjadi korban Nazi ya, di camp Nazi di Jerman. Dia mengamati perilaku dinamika psikologis orang-orang yang ada di camp itu. Nah, yang dijumpai setiap hari memang ya kematian di camp itu. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang memang pasti terjadi dan itu tinggal nunggu giliran lah kira-kira begitu. Nah, Frankl mencoba mengamati orang-orang yang mereka umurnya relatif dawa ketika di camp itu. Apa itu yang memperpanjang usia? Ternyata adalah makna. Jadi mereka-mereka yang bisa memaknai kehidupannya ketika di camp Nazi Jerman itu dengan berbagai aktivitas kegiatan yang didapatkan ketika di camp itu, ternyata itulah orang-orang yang memperpanjang umur ketika di camp. Maka kemudian Frankl menemukan satu kaidah utama bahwa ya makna itu ternyata menjadi salah satu kekuatan tersendiri bagi hidup seseorang. Jadi seberlimpah apa kita bisa memaknai kehidupan, hal-hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita, justru itu menurut Frankl itu yang akan menjadi kekuatan masing-masing kita. Sepanjang umur apapun hidup kita di dunia, tapi kalau kita nol makna, artinya ya berarti kita akan hampa makna. Aku urip 90 tahun kok rasanya kok tidak bermakna ya. Akhirnya hampa. Nah itu menurut Frankl justru berbahaya, yang makna hampa. Nah maka meskipun memang makna ini sifat kebenarannya subjektif, bahkan sangat subjektif, tapi justru menurut Frankl ini menjadi kekuatan seseorang untuk kemudian dia bisa terus bangkit, kemudian bagaimana dia bisa terus melanjutkan perjalanan hidupnya dan seterusnya. Jadi pinter-pinterlah saya pikir kita untuk memaknai hidup kita masing-masing, setiap peristiwa, setiap apa ya lakon-lakon urip yang singgah pada diri kita. Saya pikir pesan dari utama dari Frankl adalah sebisa mungkin kita makna itu. Rakyatan yang cilik kan kita pikiran makna itu apa ya? Peristiwa di malam misalnya, biar nggak telat dan trauma, dan tidak awal trauma itu kira-kira apa itu? Dimaknai, sehingga itu makna itu kemudian memang memiliki arti bagi kehidupan dan fase perkembangan Juli gitu. Kira-kira itu beberapa hal yang menurut saya perlu saya tambahkan. Selebihnya tulisan saya tentang Suluk Awang Ulungnya Pak Kunto ada di tulisan yang sudah saya tujuh sebenarnya. Jadi ya itu yang lebih ini yang pemikiran saya tentang tentang Awang Ulungnya Pak Kunto sudah saya tuliskan itu. Yang ternyata tidak semua terbahaskan di sini. Itu Mas Ainu, mau dielaborasi lagi atau cukup monggo, manut. Mengingat waktu gimana dielaborasi atau cukup ini teman-teman? Sepertinya kita cukupkan aja, nanti ngobrol santai aja. Tapi dari obrolan tadi menurut saya itu sangat dalam ini sebenarnya. Jadi
baca suluk Awang Awung dan Awang Uwung ini itu nggak bisa kayak kita sambil nyantai baca biasa, itu nggak bisa, harus merenungkan, ini ya, ini. Apalagi saya tadi sempat terkesima juga ketika ada beberapa puisi yang membuat saya terkesima ketika misalnya ketahuilah kau merindukan kekosongan, kemudian di manakah waktu. Itu kan pertanyaan purba bagi manusia itu. Apalagi kalau dalam bidang filsafat itu sangat mendaki sekali itu membahas tentang waktu, what is being dan sebagainya, kekosongan. Dan kemudian juga tadi yang juga dikutip Pak Narno juga tentang yang sirna, yang musnah adalah cemas dan yang sirna adalah harap. Itu kan sangat dalam juga. Jadi kita melepaskan diri dari kemelekatan kita. Mungkin itu saja dari saya. Untuk kesimpulannya ada di kepala teman-teman masing-masing, dan mari kita belajar menyuwungkan diri dengan Awang Uwung ini. Kita berlatih bersama-sama untuk memusnahkan cemas dan menghilangkan harapan tadi. Yang sirna adalah cemas dan yang musnah adalah harap. Karena keduanya itu, harapan dan kecemasan itu adalah hal yang menghambat kita dalam hidup. Mungkin sangat logis juga tadi ketika Pak Narno mengelaborasikan dengan Viktor Frankl tadi tentang makna, seberapa bermakna hidup ini. Ketika kita hampir mati, kemarin hampir dipentung aparat juga kan. Kalau kita tidak memaknai itu, hal-hal itu bisa jadi berulang kembali pada diri kita ke depannya. Dengan seperti itu kita akhirnya bisa memaknai hidup, betapa berharganya hidup ini dan betapa berdarah-darahnya perjuangan untuk meraih kebebasan, keadilan dan sebagainya. Mungkin dari saya cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.